Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini adalah hari Minggu biasa yang keempat. Saya mengawali permenungan ini dengan dua kisah. Yang pertama adalah seorang ibu dengan 4 orang anak yang hidup dalam kesederhanaan. Suaminya pergi untuk bekerja, tetapi kemudian tidak memberi nafkah jasmani dan juga rohani, dan ia sendiri menghidupi keempat anaknya. Ada anaknya yang sudah bekerja, yang senantiasa menolongnya. Itulah juga menjadi sukacita baginya dalam menjalani hari-hari hidupnya. Namun ketika suaminya selingkuh, berbuat salah, dan kembali lagi dalam keadaan sakit bahkan, ia tetap membuka tangannya, menerima, merawatnya sampai sembuh. Apa kekuatan yang dimiliki oleh ibu ini? Kisah lain adalah seorang anak muda yang bekerja di suatu instansi. Ia mendapat tekanan yang luar biasa karena ia Katolik. Selain itu, ia dituduh ini dan itu, tidak bisa diajak kompromi untuk melakukan kesalahan atau juga hal-hal yang biasa yang di luar dari peraturan yang ada. Ia dihina, diadu domba dan lain sebagainya. Ia tetap bertahan menjalani semua tugas-tugasnya dalam kebenaran. Apa yang membuat ia bertahan dalam situasi tekanan seperti ini? Saudara-saudariku yang terkasih, penolakan, tekanan, cobaan membuat kita merasa tidak nyaman, dan kita semua tidak suka akan hal itu. Siapa yang suka mengalami penolakan? Yesus, Tuhan yang kita cintai, Tuhan yang kita sembah, dalam karya pelayanannya juga mengalami penolakan. Itulah yang kita dengar dalam kisah bacaan Injil hari ini. Ia kembali ke kampung halamannya, membacakan naskah kitab suci dengan penuh kuasa, mengajar mereka semua, tetapi justru mereka menolaknya. Menolak mungkin saja karena kuasa yang ada di dalam diri Yesus. Mereka cemburu, bahkan mereka bertanya, bukankah dia anak Yusuf, tukang kayu itu? Karena mereka sendiri tidak memiliki kuasa yang dimiliki oleh Yesus. Yesus tidak marah, Yesus tidak kecewa, Yesus tidak menyesal. Itu semua terlihat dari jawabannya. Ketika mengalami situasi seperti itu, Yesus hanya mengisahkan pengalaman Elia. Ketika kelaparan melanda Israel, banyak janda yang kekurangan dan lain sebagainya. Tetapi justru Elia menolong seorang janda di Sarfat. Begitu juga pengalaman Elisa. Ketika banyak orang kusta di Israel, tetapi justru ia menolong Naaman, orang Syria itu. Hal ini mau mengatakan kepada kita semua, kasih itu jauh lebih besar dari segala-galanya. Karena kasih, Yesus tetap memberikan pengertian, penjelasan meski ia ditolak di kampung halamannya. Pengajaran Yesus tentang Nabi Elia dan Elisa bukan tentang pilih kasih, memilih janda di Sarfat dan juga Naaman orang Syria, tetapi kekuatan kasih yang mampu menembus sekat-sekat budaya. Dan hal ini mau membongkar kemapanan para ahli Taurat, orang-orang Farisi, para imam kepala yang sudah nyaman dengan status dan tugas mereka sendiri. Yesus mau menunjuk kepada mereka semua bahwa kasih karunia, status dan jabatan yang diberikan, kuasa yang diberikan, bukan untuk menyombongkan diri, tetapi justru untuk pelayanan, untuk mengungkapkan kasih Allah bagi sesama.
dan pelayanan yang sejati bukan terpaut pada saudara-saudari kita, lingkungan kita saja, tetapi menembus ke semua orang, menembus sekat-sekat budaya, menembus peraturan-peraturan yang kita buat untuk membentengi diri kita. Saudara-saudariku yang terkasih, untuk menghadapi itu semua, tantangan, cobaan, penolakan, dan lain sebagainya, kita butuh iman, harap, dan kasih. Dan yang paling utama dari ketiga ini adalah kasih. Santo Paulus mengajarkan bahwa apapun yang kamu lakukan, karya-karya hebat, pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa, tetapi tanpa kasih, semua itu adalah sia-sia. Jika hanya iman saja, orang bisa jatuh pada kesombongan diri. Jika hanya harapan saja, maka bisa jadi sekedar khayalan, idealisme, dan kadang-kadang bisa jadi halu. Sedangkan kasih itu tetap sampai kekal, sampai bersatu dengan Bapa pun tetap ada, karena kita berjumpa dengan kasih yang sempurna. Iman dan harapan terbatas di dunia ini dan akan berakhir pada saat kematian menjemput. Kasih itu kekuatan dan dasar yang membuat kita bertahan menghadapi apapun. Dan Yeremia menyadarkan kita bahwa kasih membuat kita tidak gentar menghadapi apapun. Tuhan akan selalu menyertai orang yang hidup di dalam kasih. Saudara-saudariku yang terkasih, ibu itu punya kekuatan kasih untuk menerima suaminya kembali menjalani kehidupannya dengan sukacita. Anak muda itu bertahan karena kasih, sehingga mampu menghadapi penolakan, cobaan, tantangan di dunia kerja. Pengalaman mereka membenarkan ajaran Paulus bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati, dan tidak cemburu. Kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih itu menutupi segala sesuatu, percaya akan segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah jadi pelaku kasih. Penolakan mungkin sering kali kita alami, namun kita punya kekuatan kasih. Jadikanlah itu sebagai nada dasar dalam irama dan nyanyian perjalanan kehidupanmu. Lakukanlah segala sesuatu dengan kasih yang besar, maka sukacita akan menyertaimu. Cobaan, penolakan, tekanan, dan lain sebagainya bukan menjadi penghalang, tetapi menjadi pemurni untuk kita tetap setia berbuat kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.